Nah, kali ini saya datang di kandangnya Mas Wahab ini. Mas, Iya, minta informasi lah, berbagi pengalaman. iya. Ini ternak kambing sudah berapa tahun sebenarnya? Sebenarnya sih kalau saya itu Ah. nernak itu ya awalnya baru ini. Cuman ngelihat dari perkembangan dari dari tetangga lingkungan sini kok kelihatannya kayaknya enak gitu kan. Kita lihat gimana perkembangannya, akhirnya saya ngikut-ngikut. Awalnya mempelajari dulu atau hanya memperhatikan aja? Memperhatikan dulu. Emang dulu saya pernah, cuman kalau dulu itu bukan sistem box. Ternak kalau dulu itu sistemnya sistem ternak, kita ya istilahnya ngarit rumput. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ngelihat orang-orang kok enak bener ya. Cuman 1 hari kita capek, 2 hari istilahnya 3 bulan nggak cari rumput, cukup dengan hasil fermentasi Gitu? iya. Cari sehari 2 hari, 3 bulan nggak nyari? Iya, Beli atau nyari aja? kalau untuk musim itu tergantung. Kalau kita musim panen ya musim panen dalam arti panen daun singkong fermentasi, kita kalau musim panen kita cukup nyari, tapi kalau bukan musimnya ya kita beli. Oh gitu? Iya, Kalau iya. beli berapa borongan? Kalau beli itu tergantung orangnya sih. Tergantung orang yang nawarin maunya berapa. Istilahnya ya kita tawar-menawar dulu, kalau memang sesuai harganya dan sesuai dengan apa yang dia bawa untuk kita. Oh, ini sesuai ya kita ambil. Kalau enggak ya udah kita. Nah, ini merambah ke pengebokan ini udah berapa bulan? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan? Baru 6 bulan. Serius? Serius, ini baru 6 bulan aku ngikut-ngikut. Aku cobain dulu istilahnya, kalau memang ini dalam arti untuk bisnis usaha, untuk untuk sampingan, tadinya untuk hiburan ya insya Allah kalau memang nanti ini berhasil insya Allah saya akan berlanjut. Bikin kandang habis berapa? Bikin kandang ini ya walaupun sederhana segini ya istilahnya, yang saya pikir dulu itu cuman paling bikin kandang 500.000 cukup. Karena memang bahan kita sudah punya, kayu sudah punya. Ternyata pas akhir-akhir udah selesai, dihitung-hitung 2 juta selesai habis. Akhirnya waduh kok sampai habis kayak gini ya. Ternyata ya itulah. Kadang kan kalau kita mau nernak itu yang utama itu, kalau nernak kayak ternak pengebokan kambing itu yang diutamakan itu ya harus kandang dulu memang. Harus kandang? Kandang memang modal kandang itu agak besar biayanya. 2 juta? Iya, kalau untuk pengisian istilahnya ya ada motivasi dari yang sudah dulu-dulu untuk ngisi gampang katanya. Kalau untuk kandang sing penting kandang sih baru. Urusan kambing nanti belakangan. Nah, ini beli kambingnya langsung sekaligus atau enggak? Kalau pelan-pelan? saya sistemnya pelan-pelan. Cuman beberapa pertama awalan itu udah jadi ini cuman ada 4 ekor. Bingung mau ngisi gimana. Akhirnya ketemu jalannya sedikit-sedikit. Ada ya istilahnya kita punya sedikit modal biaya, kita beliin sama kambing yang kecil-kecil yang sesuai dengan harganya. Ya akhirnya ya jadi segini gitu. Pertama beli yang mana? Pertama beli saya yang kambing yang ini, yang 4 itu. 4 ekor? 4 ekor. Jantan? Ini jantan. Pertama beli itu kita punya modal itu hanya cukup untuk beli 4 ekor. Jantan ini, sama yang ini, sama yang ini, sama ini. 1, 2, 3, 4 ini ya? Iya. Modal berapa ini dulu beli jantan? Dulu itu modal jantan itu kita berapa dulu? Itu sekitar kurang lebih dari modal 5 juta. Modal 5 juta? Iya. Dapat 4 ekor? Dapat 4 ekor. Karena memang dulu masih ini baru umur di tempat saya baru 6 bulanan, 7 bulan ini. Ini? Iya. Udah ditawar berapa? Kalau penawaran sih belum ada yang nawar, cuman tetap kita ya tetap yang namanya kita yang namanya kita berusaha, pengennya kan tetap tinggi. Benar. Tinggal tergantung aja nanti ini Kecocokan gimana. harga Kecocokan pasar harga berapa pasar ya? berapa itu aja. Nah, ini sekarang total kambing berapa? Kalau totalnya semuanya kurang lebih ada 21 ekor, 20 ekor. 21 ekor? Iya, kurang lebih ini ada 20 ekor lah. Karena yang sebelah sini ada 8, tinggal yang sebelah sini ada yang lakinya semuanya ada 6, tambah sana 4, 5 sama anaknya. Selama 6 bulan? Selama 6 bulan. Duit habis berapa ini? Kalau kemarin itu kurang lebih
kita hanya untuk ini ya. Kambing. Untuk kambing itu kurang lebih itu kita habis modal 16 juta. 16 juta. 16 juta. Tapi kalau untuk apa ya khusus yang jantan-jantan ini enggak sampai segitu karena kita kan beli yang perempuannya juga. Betinanya ada berapa? Juga. Betinanya cuman ada yang masih kecil 1 ini 2, 3, 4, 5. Cuman dapat 5. Dapat 5. Iya. Habis 16 juta. 16 juta. Kalau kambing kayak gini dulu ini yang pertama ya? Ini malahan baru ini. Kok besar? Iya, kita belinya baru kemarin, baru 2 bulan. Berapa ini duit? Kemarin itu harga 19. Oh, udah 19. Iya, udah 19. Ini mau dijual rencananya menjelang Idul Adha atau memang nanti lewat aja? Enggak, memang rencananya mau tak jual itu ya Idul Adha ini. Kita keluarin Idul Adha. Ya memang kalau istilahnya tetap ada bakul yang memang siap nampung dan siap menerima. Ya silahkan, tapi kalau memang enggak ada ya tetap kita urus lagi sampai kalau memang ada yang membutuhkan mungkin ya 1-2 ekor kita keluarkan. 1-2 ekor aja? Iya. Kalau makanan ini gimana? Ini di daun singkong dikasih apa lagi? Kalau kita Hariannya? Kalau kita ini biasanya itu campur sama onggok. Onggok? Iya, onggok. Ampas singkong? Ampas singkong itu kita beli, cuman posisinya sekarang lagi habis. Karena memang kalau onggok itu terlalu tinggi harganya, beda dengan ampas sawit. Kalau solid ya? Solid ya. Jadi ini makanan pentingnya apa di sini? Makanan pentingnya solid sama ini, fermentasi daun singkong. Itu? Iya. Kalau Cuman itu solid aja. berapa per ton? Kalau solid itu kita bukan ton-tonan, tapi rit-ritan 1 mobil. Berapa belinya? Kalau 1 mobil itu kita beli 270. 1 rit mobil truk gitu? Mobil kecil L300. Oh gitu? Iya. 250? Iya. Terus dicampur di plastik atau dipisah-pisah? Kita dicampur dulu. Hah? Dicampur dulu. Sebelum makan? Sebelum makan kita pisahin dulu. Kalau kita sudah memang punya tempatnya ya kita masukin tempat. Kalau memang kita belum kita masukin plastik. Dicampur dengan daun singkong langsung apa enggak? Enggak. Itu kalau untuk penyampuran itu kalau kita mau ngasih pakan aja terhadap kambing. Oh gitu? Iya. Kalau ngapa enggak campur dulu baru disimpan gitu? Nggak bertahan lama sama akhirnya apa ya fermentasinya juga jadi akhirnya jelek karena solidnya itu yang tadinya lembek karena memang kalau sudah dicampur terus ditaruh lama akhirnya jadi mengeras. Kayak apa ngerasnya? Ya kayak tanah dia keras, pokoknya keras nggak lembek lagi. Oh jelek akhirnya. Kalau di perkembangan di kambing bagus solid dengan daun singkong apa bagus ampas singkong dengan daun singkong? Kalau perkembangannya, kalau kita ngelihat dari perkembangan untuk kambing, itu memang bagus dari solidnya dibandingkan dengan ampas singkong. Kenapa? Karena memang kalau ampas singkong, dia itu pengaruhnya sama bulu-bulu kambing. Ngapa bulunya? Bulunya itu dia mau jegrek lah istilahnya. Kalau istilahnya orang apa ya yang sering gelut dari ternak itu jadi jegrek dia. Beda dengan ampas dengan solid. Kalau solid itu dia klimis akhirnya. Bulunya. Walaupun banyak solidnya, tapi bulunya itu mau klimis. Beda klimis. Beda dengan ampas singkong. Kalau ampas singkong akhirnya kalau terlalu banyak ya jegrek. Oh gitu. Bulunya jegrek bulunya. Kalau hanya daun singkong aja tanpa solid, tanpa ampas singkong gimana? Ya kayak gini. Akhirnya kayak gini dia. Di perkembangan di kambing. Kalau perkembangan di kambing untuk kewargan, untuk kenyang dan ndaknya, perbedaannya dia nggak kenyang. Karena kebiasaan pakai solid, terus ndak pakai solid, ya akhirnya kambing pun walaupun dikasih banyak, tetap nggak akan kenyang-kenyang. Cerewet lah. Beda sama, ya ini kalau kita nggak gini kan kita nggak pakai solid ini. Kalau ini nggak pakai solid akhirnya kan banyak yang tersisa. Tapi kalau kita campur pakai solid, insya Allah ya ini semua habis, nggak ada yang tersisa. Batang-batangnya juga Batang-batangnya juga ini habis. Bersih. Bersih. Oh. Beda dengan yang pakai solid. Kalau pakai solid itu habis, kalau yanda ya kayak gini hasilnya. Terbuang akhirnya. Per hari habis berapa kalau untuk pakanan itu?
Kalau per hari itu kurang lebih kita habis sekitar Daun singkongnya ditakar berapa gitu? Berapa ya? Kalau untuk jumlah uang kita kurang paham sih. Enggak, di takaran aja berapa ember gitu. Oh, kalau untuk per hari itu kan kita tinggal tergantung kambing banyak atau enggaknya. Kalau segini? Kalau segini kita untuk per hari itu cuman 6 ember kecil. 6 ember kecil. Makanya kita kalau saya sore itu kita ngaduk, kita diaduk dulu. Makanya istilahnya kan kalau saya itu ngaduk. Ngaduk apa katanya? Ya ngaduk pakan lah. Bukan ngaduk untuk semen apa, ngaduk pakan. Solidnya berapa ember? Solidnya itu imbang-imbangan satu-satu. Jadi untuk 1 ember daun singkong 1 ember solid. Berarti per hari 6 ember ya? 6 ember. Daun singkong 3. Daun singkong enggak, daun singkong 6. Solidnya juga bisa jadi 6, bisa 5, itu tergantung. Ember kecil. Ya embernya ember agak gede lah. Yang gede bukan ini? Segini bukan yang di bawah ini? Bukan yang besar lagi. agak besar lagi ada. Ada yang agak besar lagi. Ini fermentasian daun singkong ini? Iya, daun singkongnya ini. Ini berapa hari? Kalau untuk ukuran kambing saya ini ukuran untuk kambing 20 ekor itu minimal 2 minggu. 3 minggu ini habis, 2 minggu lah minimal. Satu plastik? Satu plastik. Itu pun kalau ada campuran solidnya. Kalau ndak ada ya minimal ya 2 minggu, 1 minggu, 10 hari sudah selesai. Habis. Kalau campurannya ada nggak ini daun singkong ini? Udah nggak, ini habis baru pesen aku, pesen. Ada campuran garam atau apa gitu? Oh ndak ada. Murni? Murni, ini cuma daun singkong aja. Memang dulu pernah, saya pernah berpengalaman itu dulu tak kasih garam. Nah, daun singkong itu ndak kuat lama. Nggak kuat lama? Nggak kuat lama. Nah, daun singkong itu busuk, dia membusuk. Beda dengan kita alami tanpa ada campuran apapun itu. Tapi kalau kita campur dulu, kita campur dengan garam, itu paling lama itu kuat cuman 3 bulan, 2 bulan itu paling lama itu udah kuat. Tapi kalau kayak gini, ini 5 bulan, 6 bulan masih kuat. Asalkan tidak ada hawa masuk ke dalam. Jadi masih tertutup, bolong lah. Ini kayak gini nggak dimakan tikus di sini? Enggak, aman. Kucing? Enggak aman di sini kalau ayam? Enggak. Kalau aman. Ini kalau dibuka aja ngapa ini? Kalau udah jadi emang dibuka bisa? Iya, kalau udah jadi ini harusnya tetap dibuka. Nggak ditutup sama sekali? Kalau ditutup lagi malahan airnya dia jadi busuk. Oh gitu? Iya, tetap kalau udah kita buka ya terus kita buka terus sampai habis. Aman ya? Aman malah. Di situ makanya. Apalagi kalau daun singkong asesa itu sampai tahan, kalau plastiknya bagus 1 tahun masih bagus itu. Pernah itu? Pernah, ya memang kekuatannya kayak gitu, tahunan. Iya. Kata teman-teman gitu? Iya. Sampai tahunan? Sampai tahunan kata teman-teman, tapi beda dengan daun singkong yang model singkong pakan, kayak singkong enak. Singkong enak itu kan dia ndak kuat lama, cuman kuat lama 5 bulan bertahannya. 5 bulan? 5 bulan, walaupun sudah 5 bulan kalau asesa, walaupun 6 bulan baru kita buka, tapi tetap masih bagus. Oh gitu. Iya. Kalau pakan udah nggak bagus. Kalau untuk singkong pakan, enggak, dia malahan udah agak layu, malahan bau juga. Bau. Ini kalau segini obat-obatan apa yang disiapkan? Kalau untuk obat-obatan kita siapnya cuman 1, kalau memang kambing. Karena kan efek dari solid itu kan sakit mata. 1, yang kedua mencret, sakit perut. Dari efeknya itu ya kita beli sendiri, racik sendiri. Apa racikannya? Racikannya kalau istilahnya sakit mata kita kasih super tetra. Kasih super tetra itu kita campur sama minyak goreng itu. Minyak goreng kita campur sedikit, terus kita olesin aja. Itu. Tapi kalau untuk sakit perut tradisional aja kita alami, kita cari daun jambu, pucuk daun jambu itu. Malah itu lebih efektif dibandingkan dengan
apa ya, kita kok mencret terus-terusan. Nah, cepet-cepet lah kita cari pucuk daun yang masih muda-muda itulah, daun-daun jambu jambu klutuk. Kalau yang tua ngapa? Kalau yang tua beda perasaannya. Apa karena beda? Memang seringnya ya kayak gitu, kata orang tua dulu, Gendang cariin daun jambu klutuk yang masih muda, biar cepat sembuh katanya, sakit perutnya, mencretnya katanya kan untuk kambing. Ya langsung alhamdulillah, baru 1 hari sudah selesai. Udah selesai? Udah sembuh lagi. Mencret hebat berhenti? Berhenti. Kalau selain sakit mata dengan mencret apa lagi yang sudah dialami? Biasanya yang saya alami itu dia sakitnya itu pilek. Kalau pilek itu kita sedia obat itu LA sama B kompleks vitamin untuk menyehatkan ataupun untuk menyenangkan makan. Untuk nafsu makan. Nafsu makannya kambing itu. Cuman nanti sembuh. Sembuh B kompleks. Berapa hari sembuh? Kalau tergantung dari cuaca sebenarnya kalau untuk pilek itu. Cuacanya hujan? Cuacanya hujan, ya memang kalau memang cuacanya kayak gini tetap panas dia cepat, tapi kalau untuk cuaca hujan agak lambat. Agak lambat. Ini kan ruangan terbuka nih Mas. Ya. Ini di kambing bermasalah nggak? Malahan justru kalau di kambing itu harusnya itu ya ruangan terbuka. Kenapa nggak ditutup samping-sampingnya? Karena kalau terlalu tertutup, jadi tidak ada cahaya yang masuk ke dalam. Akibatnya? Akibatnya ke kambingnya pun dari pertumbuhan, terus dari perkembangan kambing itu kurang. Ini kalau tempat minum taruh mana? Kalau tempat minum kita cuman kasih aja, kita keliling. Oh gitu? Satu-satu kalau kita. Nggak digantungin? Nggak digantung. Ngapa nggak digantung? Jadi karena memang nemunya juga baru segini ya, kayaknya ya tetap karena kita masih mampu untuk satu-satu. Kalau lihat orang-orang yang sudah banyak-banyak kan itu kita buat kandang itu sudah disetel dari awal. Jadi di belakang kita digantungin udah selesai. Kasih air cukup itu. Cukup. Kalau kita kan nggak disetel dari awal. Dari awal ya. Air minum dikasih garam atau dikasih bekatul apa-apa gitu? Kalau ini dikasih garam. Cuman dikasih garam? Cuman dikasih garam. Berapa kalau satu ember kecil ini? Satu ember kecil ini paling 1 genggam. 1 genggam? 1 genggam. Untuk berapa kambing? Kadang kalau untuk kambing ini cuma 2. Satu ember yang indukan? Yang indukan ini cuma 2 kambing, 1 ember kecil. Kalau jantanan? Kalau jantanan 3, 4, nyampe 5 bisa. Bisa ya? Bisa. Apalagi kendala di pemula untuk ternak kambing yang dialami? Kendala di pemula itu kadang kita itu, kalau pemula itu kan kalau kambing sakit kita tidak tahu harusnya kayak gimana ya. Satu itu, yang kedua terus cara kita mengobati dan cara kita menyuntik. Kalau yang sudah sudah berpengalaman, sudah bertahun-tahun ngebok kambing itu kan dia sudah belajar cara menyuntik kayak gimana. Jadi enak-enaknya di situ. Jadi untuk kesehatan, untuk kalau kambing sakit ndak usah kita panggil mantri karena memang kita sudah stok obat. Terus cara nyuntiknya tata caranya kita sudah tahu. Cara menyuntik untuk vitamin kayak gimana, cara nyuntik untuk kambing kena penyakit gudik, penyakit gudik, ya itu beda-beda. Makanya di situ kita yang agak susahnya di situ. Emang nggak takut kalau overdosis? Enggak, karena itu kan ada ininya, ada pengalaman yang sudah. Yang jelas kan kalau untuk penyuntikan apapun itu kan kita pengalaman yang kita ambil. Jadi mantri hewan nggak ada? Mantri hewan tetap ada, Fungsinya buat apa? Fungsinya kalau mantri hewan itu kalau kita untuk nggak punya pengen punya indukan, terus pengen punya turunan yang kambing bagus, disuntik secara IB. Iya. Inseminasi buatan. Iya, itu. Jadi nggak? Jadi kambing itu jadi.
Kalau Ada? kita nggak punya apa ya jantan yang super lah. Kita nggak Biasanya punya di jantan siapa? super. Ya itu tinggal tergantung orangnya kita yang mintanya. Ada nggak yang udah di? Nggak ada kalau ini karena kita punya apa ya punya saudara kakak juga dia nernak kambing terus punya apa jantan yang bagus yang super maka kita kesana dulu kita untuk cara mengawinkannya. Di sini ada yang pakai IB? Jarang. Kebanyakan kita Pakai pejantan pakai alami. jantan alami yang memang jantan itu baik bagus juga dari turunannya. Masalah apa lagi yang ketemu selama 6 bulan ini? Terus masalah apa lagi ya masalah ya terutama istilahnya kita kadang kalau masalah untuk ya cuman itu aja sih sebenarnya. Cuman untuk apa ya perkembangan kambing kadang kita sakit kambing nggak tahu ini obatnya harus apa. Ya istilahnya kita karena kita masih pemula kita untuk cari modalnya juga agak sulit maka kadang kita konsultasinya sama peternak-peternak yang sudah senior. Modalnya dari mana kalau boleh kasih bocoran? Kalau modal itu sebenarnya awal-awalnya itu saya itu memang modal awal ini modal pertama itu modal memang kita punya arisan. Arisan kita itu dapat arisan modal awal itu 7 juta itu dapat arisan itu murni arisan. Sisanya? Ya sisanya Pinjam apa kerja? Kalau sisanya itu kita punya uang sedikit, terus kita tabung kambing. Yang lainnya itu ada sistem apa maro, sistem ya istilahnya nanam saham lah. Ada di sini. Ada di sini. Berapa? Orang tua diantaranya itu orang tua itu nanam 4 ekor. Di sini? Di sini nih. Oh. Yang gede-gede ini. Yang ini? Iya. 4 Oh, ekor. kalau kayak gini maro gimana bagi hasilnya? Kalau nanam saham itu kita tinggal kita kalkulasikan aja modal berapa nanti hasilnya berapa. Modal yang dihitung apa aja? Modal yang dihitung itu dari harga kambing aja. Pakan dihitung nggak? Enggak, kalau pakan. Oh, jadi kambing modal 15. Modal 15 nanti dijual 7 juta. Iya. Dibagi dua. Dibagi 2. Gitu. Per ekor ya. Per ekor. Iya. Nggak ada tanggungan kesehatan, tanggungan makan. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Kalau resiko kematian gimana? Itu kalau resiko kematian, untuk resiko kematian ya kita tinggal tergantung yang ini ya, tinggal tergantung satu yang menanam saham juga. Menanamkan ya istilahnya maro juga itu kalau memang dia bisa menerima itu enggak jadi masalah. Nggak suruh ganti? Enggak. Perjanjian di awal nggak ada Perjanjian di gantian? awal nggak ada. Jadi nggak kalau ada ada gitu. kematian ya itu bukan rezeki gitu ya? Iya, bukan rezeki. Jadi tidak membebankan masnya gitu? Iya. Rata-rata kayak gitu di sini? Rata-rata kayak gitu. Karena kemarin ini kan punya orang ini. Mana, yang mana? Nah ini kambing ini. Betina? Betina ini punya orang ini aku gaduh. Kemarin ini baru beranak ini 3. Nah, baru beranak 3 karena memang ada kelainan dari apa itu? Susunya. Susunya ngapa kelainan? Kelainannya dia jadi air susunya itu putih. Air susunya itu putih beda dengan yang sudah-sudah. Putih encer? Putih, dia putih encer. Putih. Bukan putih. susu? Bukan putih bening. Putih bening. Nah, makanya anaknya itu kemarin itu baru 4 hari udah bukan rezekinya. Makanya saya kemarin ngasih tahu terhadap yang punya, Pak, ini gimana? Kambingnya kayak gini, terus anaknya mati semuanya. Ya nggak apa-apa, Mang. Itu bukan rezeki kita. Nah, terus mau ditukar apa enggak ini? Kalau untuk lihat nanti aja, lihat perkembangannya. Kalau memang ini perkembangannya nanti bisa sehat lagi, terus insya Allah kita pertahankan. Kalau susu itu belum ada solusi? Kalau susu belum ada solusinya. Akhirnya cuma bening putih gitu Bening ya? aja. Bukan susu kayak susu ya? Bukan, bening. Itu bengkak nggak? Bengkak, ya. Bengkak. Keras nggak? Keras. Kayak Kerasnya itu kamisandan bukan? Kerasnya itu kayak apa ya? Kayak batu bukan? Kayak batu ya, itu sebelah yang keras itu. Kalau yang sebelahnya enggak. Cuman sebelah yang keras. Mastitis itu kamisandan. Itu nggak bisa sembuh itu. Itu kalau saya pernah pengalaman, kalau yang kayak gitu, ini kan fisik kuat ya. Iya. Nanti dia pecah. Kantong susunya pecah.
terus Iya, iya. keluar dari samping kantong susu itu, Heeh. terus dia nanti pulih. Tapi kalau kayak gitu saran saya dijual karena itu udah rusak. Ini fisik kuat, biasanya yang nggak kuat pasti deprok aja, gerem-gerem gitu kan. Pernah nggak ini bunyi oh gitu, kesakitan? Enggak kalau ini. Enggak ya? Enggak. Rata-rata kambing Rambon kayak gini kuat fisiknya. Beda dengan Jawa Randu yang kelasnya Jawa Randu kayak gini nih. Ini nggak kuat ini fisiknya. Ini jarang nggak kuat ini. Kalau iya. kalau Rambon kuat. Tapi itu bagusnya diganti aja. Ya, insya Allah itu nanti tinggal tergantung yang punya. Ini terima kasih Mas ya. Sama-sama. Terima kasih benar informasinya. Ya, ya. Sukses ya. Ya, ya. Sabar, mudah-mudahan jadi rezeki yang bagus. Amin. Ah, ah.